Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Bagi kalian yang punya cerita semacam ini, kalian bisa mengirimkannya tanpa rasa ragu. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Cerita pertama mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja namaku Randi Pranojo. Kisah ini terjadi pada tahun 2005. Aku lulus SMA pada tahun 1997. Setelah hampir 7 tahun berselang, aku kedatangan seorang tamu laki-laki yang ternyata teman sekelasku sewaktu sekolah SMA. Sebut saja namanya Bambang. Setelah mengobrol kesana-kesini, mengenang masa-masa SMA yang indah, dia mohon izin kepadaku untuk menginap beberapa hari di rumahku. Namun, dari hari ke hari, kulihat dia tampak murung. Dengan pelan, kutanyakan mengapa dia selalu murung dan apa dia sedang ada masalah. Bambang pun menjawab dan bercerita tentang hubungannya dengan seorang wanita yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Menurut Bambang, kedua orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan pacarnya dikarenakan usia dan pacarnya sudah menyandang gelar janda 4 kali. Aku sih hanya terbengong-bengong dan keheranan. Kenapa bisa Bambang yang terlihat tampan bisa sangat mencintai pacarnya yang janda, apalagi sudah janda 4 kali? Apa mungkin wanita itu sangatlah cantik sehingga Bambang begitu bersedih dan minggat dari rumah orang tuanya begitu tidak mendapatkan restu? Gumamku dalam hati. Lalu aku pun berkata, "Bang, mungkin ada alasan yang lebih kenapa orang tuamu melarang. Coba ceritakan lebih rinci tentang pacarmu itu." Bambang pun menjawab pertanyaanku. "Sebenarnya sudah beredar rumor di kampungku kalau pacarku itu mempunyai sebuah tanda lahir di sekitar tempat pribadinya. Dan semua suaminya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tubuh membiru dan berteriak ketakutan saat menemui ajalnya. Bahkan ya, ada yang berlari dari loteng dan jatuh dari lantai 2. Keempat suaminya meninggal begitu malam pertama tiba." Aku yang mendengarnya hanya terdiam melongo mendengar penuturan Bambang. "Aku sangat mencintainya," ucap Bambang lagi. Sambil menghela nafas, aku pun berkata, "Jadi kamu kesini hanya karena patah hati dengan keputusan orang tuamu? Kenapa juga aku yang kamu tuju? Sedang aku pun tidak dapat membantumu. Aku pun akan bersikap sama dengan orang tuamu, karena orang tuamu demikian juga denganku tentunya tidak ingin kehilanganmu, Bang." Bambang pun menjawab, "Ah, kau ini, aku mengenalmu dengan baik. Kamu selalu ada akal dan punya solusi ketika kita menemui masalah sewaktu kita SMA dulu. Ya walau kadang idemu sering konyol sih, tapi semua bisa diatasi," ucap Bambang. Wah, kau ini Bang bisa aja membuatku merasa harus membantumu. Tapi gimana caranya ya Bang? Pastilah aku gak berani kalau harus membujuk orang tuamu agar merestui niat menikahi pacarmu itu. Jelas-jelas ceritanya sudah serem begitu. Jujur aku juga gak ingin membahayakan kamu Bang. Ayolah cari solusi. Apa kamu gak kasihan sama aku? Apalagi pacarku dia sangat kasihan, jadi bahan omongan orang mengenai sejarah pernikahannya yang selalu gagal dalam semalam saja. Aku pun berkata, "Sebenarnya pangkal masalah ada pacarmu itu Bang. Harus diselesaikan dulu. Aku ada ide. Gimana kalau nanti sore kita sowan ke rumah guru ngajiku? Siapa tahu dia punya saran atas masalah ini. Beliau kan orang tua, pasti punya pemikiran yang lebih matang dariku.
sebab ini bukan perkara main-main. Ya udah, aku menurutlah, jawab Bambang. Rumah guru ngajiku lumayan jauh dan berada di lereng gunung. Harus kutempuh hampir 1 jam dengan kendaraan Jimny Katana milik paman. Bukan sombong ya, saat itu aku diberi inventaris mobil oleh pamanku yang seorang kontraktor. Sampailah aku di rumah guruku, sebut saja Mbah Yai. Assalamualaikum Mbah. Sambil aku mengetuk pintu, terdengar jawaban salam dari dalam. Seorang kakek dengan tubuh ramping, kelimis, terlihat bersih walaupun dibalut baju Jawa sederhana. Monggo, silakan masuk, ucap Mbah Yai dengan ramah mempersilahkan kami duduk. Kamu kesini mengantarkan temanmu ini, ucap Mbah Yai. Aku mengiyakan sambil keheranan dalam hati, karena Mbah sudah tahu maksud kami sowan ke rumah beliau. Belum sempat aku mengenalkan dan bercerita tentang masalah Bambang temanku, Mbah bertanya kepada Bambang, apa kamu sudah yakin nak dengan pilihanmu? Ini berat dan bisa membahayakan jiwamu. Bambang ditanya sambil ditatap tajam oleh si Mbah. Bambang pun menjawab, saya sudah yakin Mbah dengan keputusan saya menikahinya Mbah. Bagus, jawab Mbah Yai. Itu menunjukkan kamu benar-benar seorang lelaki yang bertanggung jawab dan menerima kondisi dari pasanganmu apapun resikonya. Kalau kamu yakin, baiklah, Mbah hanya bisa membantu. Selebihnya kamu yang melakukannya sendiri. Kamu punya foto dari wanita yang kamu sukai itu? Tanya Mbah ke Bambang. Ada ini Mbah, jawab Bambang sambil mengeluarkan foto dari tas kecilnya. Aku melirik ke arah foto itu, dan buset, benar-benar cantik tuh pacar Bambang. Mbah Yai menerima foto dari Bambang, lalu dipegangnya foto itu dan diusap. Tampak tangan Mbah Yai agak gemetar. Aku dan Bambang hanya saling pandang. Baiklah, ucap Mbah. Sini, kamu ikut ke dalam nak, ajak Mbah ke Bambang. Bambang pun mengikuti Mbah Yai ke ruangan dalam. Entah apa yang dibicarakan. Setelah hampir setengah jam, keluarlah mereka. Ini minyak dan ini hairnet. Kalau yang belum tahu apa itu hairnet, itu adalah sejenis kain seperti jaring kecil berwarna hitam, biasanya untuk sanggul pada pengantin wanita. Kamu bawa minyak dan hairnet ini, lakukan yang sudah aku perintahkan kepadamu. Hati-hatilah, bila kamu ragu, mintalah Randi untuk membantu, ucap Mbah Yai sambil melirik kepadaku. Setelahnya kami pun pamit pulang. Di perjalanan pulang, aku pun menanyakan apa yang Bambang dan Mbah Yai bicarakan tadi di ruang dalam. Lalu Bambang bercerita kalau dia harus memancing sesuatu untuk keluar dari tubuh pacarnya dari wilayah pribadinya. Menurut Mbah Yai, pada daerah kewanitaan pacar Bambang ada sebuah toh atau tanda lahir. Itu yang menyebabkan suaminya meninggal saat malam pengantin. Tapi cara memancing sesuatu itu yang membuat aku bingung, ucap Bambang kepadaku. Memangnya kamu harus berbuat apa? Kenapa harus bingung Bang? Tanyaku ke Bambang. Dengan malu-malu, Bambang berkata bahwa dia harus memancing birahi dan wanita itu harus telanjang. Aku pun memakluminya, karena pada zaman dahulu, untuk duduk berdampingan dengan wanita saja sudah sangat malu dan setingkah. Tidak seperti anak sekarang yang sudah terbiasa dengan cara mereka berpacaran. Ya walaupun tidak semuanya sih. Ini kan keahlianmu Randi, kata Bambang kepadaku. Bagaimana bisa ini keahlianku? Ngawur kamu, jawabku ketus. Ayolah, gunakan akalmu yang cerdik, kata Bambang. Aku diam sambil memutar otak bagaimana caranya mengatasi masalah yang timbul dari petuah Mbah Yai. Aduh, gimana ini? Ucapku. Kayaknya mampir makan dulu ini Bang, biar encer akalku. Ayolah, jawab Bambang. Kami pun berhenti di sebuah warung makan sederhana untuk mengisi perut yang sudah keroncongan dari tadi. Setelah menikmati makanan, pikiranku terasa jernih dan menemukan sebuah rencana jelek
tapi tidak apalah demi kebaikan. Begini bang, aku punya suatu cara agar kamu bisa melaksanakan niatmu itu. Aku pun mengutarakan rencanaku disambut seringai Bambang. Tapi aman kan Randi? Tanya Bambang. Aku menjawab, tenang, aman-aman, kan ada aturan pakainya. Setelah mengisi perut, kami pun terus menuju ke rumah pacar Bambang. Tak lupa aku membeli sesuatu untuk melancarkan rencana kami. Kami sampai dan aku diperkenalkan dengannya. Sebut saja namanya Ayu. Benar-benar cantik, bahkan lebih cantik dari fotonya. Pasangan yang cocok dengan Bambang yang tampan. Setelah berbasa-basi, kami pun mengutarakan maksud kami untuk mengajak Ayu jalan-jalan. Di perjalanan, Bambang membeli minuman yang sudah dibubuhi sesuatu yang telah kubeli. Dan akhirnya sesuatu itu pun bereaksi. Kami segera meluncur ke arah kota dingin di kaki Gunung Slamet guna menyewa sebuah penginapan. Bambang lalu membawa Ayu ke kamar. Sedangkan aku duduk di serambi dengan pikiran yang membayangkan apa yang sedang terjadi pada dua sejoli itu. Tapi baru sekitar 10 menit terdengar teriakan Bambang memanggil-manggil aku untuk masuk ke dalam. Aku sebenarnya ragu, tapi karena suara Bambang yang minta tolong dan terdengar panik, aku pun lalu masuk. Dan ketika di dalam, aku disodori pemandangan Ayu yang tabu untuk dijelaskan. Nampak Bambang memegang kain harnet dan merentangkannya sambil memintaku merogoh kantong jaketnya yang ada sebuah minyak pemberian Mbah Yai. Tampak jelas ada kepala ular yang keluar dari daerah pribadi Ayu dengan lidah yang menjulur-julur. Aku terkesiap melongo. Bambang pun membentakku dan menyuruh mencipratkan minyak ke ular itu. Setelah terkena cipratan minyak, ular itu pun lemas. Dengan hati-hati, Bambang membungkus dan menarik ular itu dari dalam tubuh Ayu. Tidak lama, Bambang mengikat simpul kain harnet itu. Setelahnya, dia mengajakku untuk kembali ke rumah Mbah Yai. Ayu pun kami tinggal di kamar hotel, karena tampak dia sedang tertidur pulas. Tanpa lupa, aku menitip pesan kepada petugas hotel. Kalau ada teman wanita kami yang masih tertidur di dalam kamar, dan apabila dia bangun mencari kami, untuk dikatakan bahwa kami ada urusan di luar. Takutnya setelah Ayu bangun, khawatir dia ditinggal dan kami tidak kembali. Kami juga mengirim SMS ke HP Ayu bahwa kami akan segera kembali. Aku dan Bambang segera meluncur ke rumah Mbah Yai. Sesampainya di sana, Mbah Yai mengajak kami ke Laut Selatan, tepatnya di Kota Bercahaya, sebuah kabupaten di pinggir Laut Selatan. Setelah sampai di laut, Mbah Yai melepaskan, tepatnya melarung ular itu ke laut. Ular itu pun berenang ke tengah laut dan menghilang dari pandangan. Saat itu sudah jam 3 pagi. Kami pun bergegas untuk mengantar Mbah Yai dan menjemput Ayu di penginapan. Akan tetapi Mbah Yai menolak ikut kembali bersama kami. Pulanglah dulu dan segera bawa pacarmu itu ke rumah. Ada yang harus kulakukan agar pacarmu pulih. Dengan berat hati kami pun meninggalkan Mbah Yai. Sekitar 2 jam kami telah sampai di hotel dan menjemput Ayu, kemudian menuju rumah Mbah Yai. Tampak dalam perjalanan Ayu yang bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dia hanya diam dan bersandar lemas di jok belakang. Tak lama kemudian kami pun sampai menuju rumah Mbah Yai. Lalu aku menanyakan kepada cucunya, apakah Mbah Yai sudah di rumah? Cucunya menjawab bahwa Mbah Yai sudah di rumah sejak sebelum subuh. Aku dan Bambang hanya bisa saling bertatap mata. Kok bisa ya cepat itu? Padahal kami yang naik mobil saja memakan waktu hampir 2 jam lebih. Setelahnya kami disuruh sarapan terlebih dahulu. Dengan ditemani cucu Mbah yang perempuan, Ayu disuruh membersihkan diri dan dibacakan doa oleh Mbah Yai. Setelahnya, Mbah memberi wejangan bahwa sudah aman dan boleh Bambang menikahi Ayu dan tidak akan terjadi sesuatu. Mbah Yai pun bersedia menerangkan kepada orang tua Bambang. Tak lama kemudian, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Sekarang dikaruniai 3 orang anak. Sampai sekarang, Bambang dan Ayu menganggapku saudara. Menurut mereka, aku sangatlah berjasa kepada kehidupan mereka.
Padahal aku merasa berbuat biasa saja, bahkan terkesan konyol dengan rencana-rencanaku. Tapi jangan ditiru ya perbuatan dan ide konyolku. Baiklah, demikian kisahku bersama Bambang dan Ayu. Cerita ini juga aku dedikasikan untuk mengenang almarhum Mbah Yai, sosok sederhana panutanku. Terima kasih kepada Mas Tama dan para subscribernya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat itu usiaku baru 14 tahun dan kelas 3 SMP. Kegemaranku memelihara ayam, apalagi ayam aduan, atau banyak disebut orang dengan ayam Bangkok. Di antara beberapa ayam jago peliharaanku, ada satu ekor ayam jago yang istimewa, berbulu indah dengan corak merah hitam, berpostur tegap dan gagah dengan taji yang sedang meruncing. Perlakuanku kepada ayam jagoku ini memang lebih dari ayam peliharaanku yang lain. Walaupun belum pernah sekalipun aku ikutkan dalam kontes sabung ayam demi menghindari judi. Aku juga khawatir jagoku ini mati ketika diadu. Akan tetapi, sudah banyak ayam aduan milik orang yang kalah ketika diadu dengan ayamku ini. Sebut saja ayamku si Dragon. Dragon sangatlah jinak. Jarang aku kurung dan membiarkannya bebas berkeliaran karena ketika hari telah gelap, dia sudah berada di kandangnya. Tak jarang aku menemukan Dragon berkeliaran jauh. Tapi ketika melihatku, apalagi mendengarkan panggilanku, Dragon pun segera mendekat dan kubopong lalu kubawa pulang. Suatu ketika, Dragon hilang, tidak berada dalam kandangnya selama 3 hari. Aku sudah kesana kemari keliling kampung mencarinya, tapi hasilnya nihil, tak menemukannya. Hingga aku berpikir Dragon sudah dicuri orang. Hingga seminggu berselang setelah hilangnya Dragon, aku kepikiran ada suatu tempat yang belum aku datangi, yaitu sebuah makam kuno yang orang desaku menyebutnya Cungkup. Sebuah makam kuno dari batu tertata rapi, dikelilingi pohon petetan sejenis pohon hias. Cungkup itu selalu rapi dan bersih, walaupun tidak pernah ada yang membersihkan. Seolah daun-daun di sekitarnya tidak mau jatuh di area makam kuno keramat itu. Karena rasa penasaran dan ingin menemukan Dragon tanpa ditemani siapapun, aku memberanikan diri mendatangi tempat itu. Siapa tahu Dragon ada di sana. Setelah sampai di area makam kuno itu, aku lalu berteriak memanggil-manggil si Dragon. Dan tak berselang lama, samar-samar terdengar sahutan suara ayam berkokok menjawab panggilanku. Tak salah lagi, itu suara Dragon. Aku bergegas mendekat mencari dari mana asal suara kokok si Dragon. Ku ikuti terus asal suara itu, dan sampailah pada tangga batu berundak memasuki makam. Dengan perasaan was-was dan takut, perlahan aku memasuki cungkup itu. Dan ketika langkahku melewati batas tangga batu berundak itu, aku bingung dan terkesiap. Di depanku tampak kerumunan orang dengan pakaian zaman dahulu. Mereka bertelanjang dada dengan kain yang membebat seperti tokoh kerajaan Jawa kuno. Kulihat ada seorang laki-laki bertubuh gempal, berkumis tebal, berwajah bopeng seperti bekas-bekas luka. Dia sedang mengelus-elus ayam jago. Dan tak salah lagi, itu adalah Dragon. "Hei, Surabegok, bawa sini ayammu. Katanya kamu punya jago yang gak terkalahkan." Seru laki-laki bertubuh tegap, gagah, berpakaian rapi, tidak bertelanjang dada seperti lainnya. "Jangan sombong kamu, Raden. Ayamku belum pernah terkalahkan," sahut orang yang dipanggil Suro. Kerumunan orang itu pun berdiri melingkar. Tampak orang yang dipanggil Raden melepaskan ayamnya yang tak kalah gagah dari si Dragon. Diikuti orang yang bernama Suro melepaskan si Dragon. Aku lalu menyeruak di antara kerumunan, melangkah agak ke depan, lalu ku panggil ayamku. "Dragon, Gon, Gogon."
Dragon pun tak jadi melabrak musuhnya, melainkan berlari ke arahku sambil mengekrek pelan, seolah kangen denganku. "Siapa kamu? Berani-beraninya mengambil ayamku?" bentak orang yang bernama Suro. Aku terdiam ketakutan sambil mengapit dragon dalam dekapanku. "Hahaha, ternyata itu ayam yang kamu curi dari anak muda itu. Kelakuanmu sama persis dengan wajahmu yang buruk," ejek laki-laki gagah itu. "Jangan sembarangan kamu, Raden. Itu ayamku," sahut Suro. "Mana mungkin itu ayammu, Suro? Lihat saja, ayam itu berada dalam dekapan bocah itu," jawab laki-laki yang dipanggil Raden sambil menunjuk ke arahku. "Tidak, itu ayamku." Tak mau kalah, Suro pun berteriak lantang. "Buktikan kalau itu ayammu, Suro," jawab orang yang dipanggil Raden. Tampak wajah Suro kebingungan dan berkata, "Apa yang harus aku buktikan? Jelas-jelas itu ayamku. Aku yang membawanya ke sini." "Kau namai apa ayammu, Suro?" tanya Raden itu. Tole. Ya, namanya Tole," jawab Suro. Laki-laki yang dipanggil Raden itu pun menoleh ke arahku dan berkata, "Cah Bagus, lepaskan ayam itu. Jangan takut, dia tidak akan pergi jauh." Aku pun menurutinya tanpa berkata sedikit pun, karena aku juga bingung dan takut. "Baiklah Suro, panggil ayam itu dengan apa yang kamu namakan," perintah Raden itu. "Le Tole, sini le." Sambil Suro melempar-lempar biji beras, berusaha menangkap dragon. Dragon berlari memutar menghindari Surya yang berusaha menangkapnya. Sudah, cukup. Sekarang giliranmu, Cah Bagus," perintah Raden kepadaku. "Krr, krr, krr, Gon, dragon, gogon," panggilku kepada dragon ayamku. Dragon pun mengekrek mendekatkan badannya ke arahku. Segera ku apit dan ku bopong. "Hah, Suro, sebenarnya aku sudah mencurigaimu dengan seringnya ternak penduduk yang hilang. Aku belum menangkapmu karena belum mendapatkan bukti yang kuat. Tapi sekarang aku sudah membuktikannya sendiri bahwa kaulah pencuri yang meresahkan itu." Tiba-tiba Suro menggeram, berlari ke arahku, mencabut sebilah senjata yang mirip golok. Sambil berkata jorok menyebut hewan pemakan kelapa dengan awalan huruf B dengan akhiran kataan bajingan. Belum sempat sampai ke arahku, Raden itu sudah berdiri membelakangiku, menghadang serangan Suro dan dengan gerakan yang cepat sudah meringkus Suro. "Prajurit, ikat penjahat ini dan bawa dia ke hadapan Tumenggung untuk diadili." Tiba-tiba sudah ada orang-orang bersenjata pedang yang berada di sana, lalu mengikat Suro Begok. "Semuanya bubar," teriak Raden itu ke orang-orang yang berkerumun. Setelahnya Raden itu berkata, "Cah Bagus, aku sudah mencurigai Suro Begok lama, tapi belum mendapatkan bukti. Dengan jasamu dan ayammu, aku sudah bisa menangkapnya. Kami atas nama kerajaan dan penduduk mengucapkan terima kasih kepadamu. Ini ada sedikit hadiah untukmu sebagai tanda terima kasih." Sambil memberikan benda berwujud tongkat kecil berwarna emas. "Sewaktu-waktu jika kamu membutuhkannya, dan jangan sungkan untuk datang ke sini lagi. Pulanglah, kamu sudah ditunggu keluargamu. Prajurit, antar Cah Bagus ini sampai gapura depan," perintah Raden itu ke prajuritnya. Aku pun diantar sampai di mana aku tadi masuk wilayah itu. Sesampainya di pintu gapura, prajurit itu berhenti sambil bersedekap di dada mempersilahkan aku melangkah keluar. Sesudah itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku bangun dan membuka mataku. Terlihat orang tua dan para tangga mengelilingiku. Dengan ucapan syukur, mereka terlihat gembira. Tak sengaja, aku merogoh kantong celanaku dan masih ada benda kecil seperti tongkat itu. Sebulan berselang, aku baru tahu apa yang terjadi denganku dari paman. Rupanya waktu itu, 2 hari aku hilang dari rumah dan ditemukan warga kampung tertidur pingsan dengan si dragon berada di sampingku yang berkokok-kokok tanpa henti di tengah malam. Atas saran paman, dengan ditemani tetua kampung, aku mengembalikan tongkat kecil berwarna emas ke area cungkup lagi. "Gon, dragon, gogon, krrr." Dragon pun berpisah denganku karena usianya yang sudah tua.
Engkau selalu kukenang, Dragon. Demikian sahabat Ada Apa Gerangan, pengalaman mistisku. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku, Randi Pranojo. Waktu itu, aku masih remaja usia 18 tahun. Tepatnya di tahun 1996, kelas 2 SMA. Di suatu hari, aku kedatangan teman karibku dari desa sebelah. Sebut saja namanya Anton. Maksud kedatangannya, dia mengajakku main ke rumah kenalanku yang bernama Wawan. Yang kebetulan Wawan adalah saudara sepupu dari pacarku. Jadi wajar saja Anton mengajakku ke rumah Wawan, mengingat aku lebih kenal dan dekat dengan Wawan. Karena Anton bermaksud meminjam anheng milik Wawan. Bagi yang belum tahu anheng, adalah sejenis gerobak untuk membawa sepeda motor yang dicantolkan ke mobil. Saat itu yang punya anheng hanya Wawan, karena dia anak dari orang kaya di kampungku. Dan hobinya cukup keren saat itu. Wawan adalah penghobi balap grass track, yaitu sebuah balap sepeda motor di sirkuit tanah. Aku dan Anton pun segera menuju ke rumah Wawan dan disambut baik dengan hidangan yang mewah, menandakan keluarga Wawan memang keluarga yang mampu. Setelah berbasa-basi, Anton pun mengutarakan maksudnya untuk meminjam anheng. Wawan pun meminjamkannya. Di tengah obrolan kami, tiba-tiba muncul ibunya Wawan dari dalam rumah menyela perbincangan kami. "Maaf dek, ada yang bisa motong ayam gak? Bapak pengen goreng ayam, tapi mintanya ayam kampung yang motong sendiri. Tidak mau ibu belikan daging ayam di pasar?" Karena tidak enak hati, walau sebenarnya aku belum pernah motong ayam, aku mengiyakan saja permintaan ibunya Wawan. Dia juga kan calon budeku, gumamku dalam hati. "Ayo Ton, pegangin ayamnya. Kan gak bisa motong sendiri. Kamu yang pegangin ayamnya," ajakku ke Anton. Anton pun segera mengikutiku ke belakang rumah Wawan. Di sana, ibu Wawan sudah menunggu, lalu menyerahkan seekor ayam jantan muda dan sebuah pisau yang kelihatan tajam dan berkilat. Setelah itu, ibunya Wawan segera masuk ke dalam rumah. Aku segera memotong ayam itu dengan Anton yang memegang sayap dan kaki ayam itu. Dengan bacaan bismillah, aku lalu memotong ayam itu. Begitu aku sayatkan pisau ke leher ayam, tampak darah mengucur deras dan sungguh di luar nalar. Ayam itu berubah wujud menjadi sosok adik laki-lakiku yang kesakitan memegangi lehernya sambil berkata, "Mas, kenapa tega menyembelihku?" Sontak Anton melepaskan pegangannya begitu ayam itu berubah wujud. Kami berdua terbengong-bengong tanpa bisa berkata-kata. Dengan sigap, Anton menarik tanganku, mengajak keluar dan pulang tanpa pamit pada Wawan dan orang tuanya. Segera Anton memacu motornya dengan aku yang menangis ketakutan di jok belakang sambil berpegang erat pada Anton. "Ton, gimana ini?" tanyaku pada Anton. "Kita ke rumahmu dulu, lihat adikmu," jawab Anton. Setelah sampai di rumah, tampak bapak sedang menunggui adik lelakiku yang menurut bapak tiba-tiba kesakitan dan suhu badan yang panas dan demam. Aku dan Anton menceritakan apa yang barusan terjadi di rumah Wawan. Mendengar itu, bapak memarahi kami karena bermain ke rumah Wawan yang memang kekayaannya tidak wajar. Ayah Wawan tadinya hanya buruh biasa, tapi tiba-tiba kehidupan keluarga Wawan berubah drastis begitu bisa membuka toko besi yang entah dari mana modalnya. Anton pun meminta maaf pada bapak karena dirinya lah yang mengajakku ke rumah Wawan. Bapak menjawab, "Sudahlah, cari orang pintar sana sebelum semuanya terlambat." Aku dan Anton segera pergi dan menuju rumah guru ngaji kami. Di sana kami tidak menjumpai sang guru. Beliau sedang pergi tanpa seorang pun tahu kemana perginya. Kami pun menunggu, siapa tahu perginya tidak lama. Dan tidak berselang lama, ada tetangga guru yang menghampiri kami. Dia lalu berkata,
Ada keperluan mendesak ya, Dek? Kami pun menjawab, iya Pak, kami harus segera bertemu guru. Ini menyangkut nyawa adik kami, Pak. Bapak itu pun menjawab, kalau begitu, penting itu. Gurumu itu punya kakak dan sama alimnya. Coba kamu temui beliau. Bapak itu pun memberikan nama dan alamat kakak dari guru. Setelah mengucapkan terima kasih, kami berdua bergegas menuju alamat pemberian bapak tadi. Kami pun sampai dan ditemui oleh seorang kakek yang nampak lebih tua dari guru. Beliau mengenakan baju gamis dan peci hitam berkulit putih dengan rambut yang sudah memutih sempurna. Anton menceritakan apa yang terjadi pada kami. Beliau hanya diam, kakek itu pun berdiri lalu masuk ke dalam. Setelah agak lama, beliau keluar sambil membawa segelas air putih, piring tanah atau cirilayah dalam bahasa daerah kami. Beliau lalu berucap, campurkanlah air ini ke dalam minum kalian. Usahakan kamu berdua dan seluruh anggota keluargamu meminumnya. Jangan lupa berdoa, mohon keselamatan. Lalu tengah malam, kamu bakar ini. Sambil beliau mengeluarkan sejenis benda buah nangka kecil kering atau biasa kami sebut upet babal. Bakarlah di atas layah, jaga agar apinya tidak padam. Kamu berjalan dari arah kiri memutar ke kanan, mengitari rumah sambil baca doa sebisamu. Di setiap pojokan kamu berhenti satu hisapan nafas. Begitu terus menerus sampai 11 putaran. Kamu tetap berjalan, jangan hiraukan apa yang akan terjadi. Fokus berjalan saja. Dan kamu nak, sambil beliau memandang Anton, kamu ikuti di belakang temanmu ini. Tugasmu adalah menggantikan apabila temanmu ini gagal. Sambil beliau melirik ke arahku, segera pulang, campurkan dengan air minum yang lebih banyak. Kalian berdua dan semua keluarga, terutama adikmu, harus meminumnya. Sambil beliau memasukkan air ke dalam kantong plastik. Tetap berdoa memohon keselamatan, sebab air dan upet ini hanyalah sarana. Kekuatan hanya milik Sang Pencipta. Kami pun berpamitan pulang dan tidak lupa memberikan beberapa lembar uang yang aku masukkan ke dalam saku baju beliau. Tapi beliau menolak dan mengembalikan uang itu kepadaku. Simpan uangmu, pakailah untuk yang lebih bermanfaat, ucap beliau. Setelah mengucapkan terima kasih dan salam, Anton dan aku pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Tak lupa kami dan keluarga minum air pemberian beliau, terutama adikku. Berangsur-angsur, panas tubuh adikku menurun setelah minum pemberian kakak guru dan sudah tidak kelihatan kesakitan. Tengah malam pun tiba. Aku dan Anton segera melakukan perintah kakak dari guru ngajiku. Mulailah kunyalakan upet, dilambari dengan layah sebuah piring dari tanah. Suasana sekitar rumahku pun berubah. Yang tadinya terang bulan, tiba-tiba gelap dan bertiup angin ribut disertai suara petir menggelegar. Berjalanlah aku dengan perlahan diikuti oleh Anton. Tapi baru beberapa langkah dari arah langit terlihat sebuah kereta kuda yang indah. Kereta itu beroda 4 dan di belakang kusir terlihat seorang wanita dengan pakaian adat zaman kerajaan dulu dengan hiasan emas yang gemerlap. Dia berdiri dengan sorot mata yang tajam memandang ke arah kami. Di samping kanan kirinya dan belakang kereta kuda itu terlihat pengawalnya dengan memegang tombak dan terselip pedang di samping pinggangnya. Aku terus berjalan tanpa menghiraukan sesuai pesan dari kakak guruku. Setibanya di pojok rumah, aku pun berhenti sambil menghirup nafas dan terus membaca ayat-ayat suci sebanyak dan sebisanya. Putri itu pun mengacungkan tangannya memerintahkan pengawalnya untuk turun. Lalu melayanglah pengawal itu tepat di atas kamar adikku. Berbarengan dengan itu, keluarlah kilatan cahaya putih dari pojok rumah tempatku berhenti yang menyambar pengawal itu. Pengawal itu pun terpental. Bergantian para pengawal itu menuju kamar adikku. Tapi dengan cara yang sama, mereka pun terpental jauh, terkena sambaran kilat dari setiap pojok rumah di mana aku berhenti dan mengambil nafas. Begitu terus menerus tanpa berhasil mereka masuk ke dalam kamar adikku. Sampailah aku di putaran yang ke-11 dan di pojok rumah, tepat di sebelah kamar adikku. Putri itu pun melayang turun dengan kilatan cahaya merah dari telapak tangannya, menyasar ke arah kamar adikku tidur. Tiba-tiba ada cahaya biru yang menabrak cahaya merah itu.
Suara menggelegar terdengar keras begitu kedua cahaya itu saling beradu. Di atap rumah, tampak sosok kakak dari guruku sedang berdiri berhadapan dengan sosok putri itu. Keduanya terlihat percakapan yang serius. Entahlah, aku tidak dapat mendengarnya karena suasana begitu riuh dan menakutkan. Tinggal beberapa langkah lagi, aku berjalan ke arah pojok rumah yang terakhir, tepat di pojok kamar adikku. Tiba-tiba, putri dan pengawalnya menyerang ke arahku berbarengan dengan kakak guruku yang menghadangnya dengan cahaya birunya. Tampak beliau mulai kewalahan, hingga ada secarik sinar merah berhasil menerobos ke arah layah tanah yang aku pegang. Lalu pecahlah layah itu. Aku pun jatuh terduduk dan hampir menumpahkan upet itu. Dengan sigap, Anton membantuku berdiri, kemudian ikut memegang layah yang kelihatan retak dan tak kami hiraukan rasa panas terkena api upet. Akhirnya, kami pun berhasil mencapai pojok terakhir putaran ke-11. Diikuti cahaya putih berpendar menyelimuti seisi rumah. Kami masih saja dihadapkan pada pemandangan di atas rumah yang masih terjadi pertarungan sengit dengan kakak guruku yang mulai kewalahan. Beliau terlihat sedang dikeroyok. Begitu beliau mulai terdesak mundur. Di saat beliau hampir terjatuh, tiba-tiba ada sosok dengan cahaya hijaunya membantu kakak guruku. Dan kami hafal, itu adalah sosok Mbah Yai, guru ngajiku dan Anton. Pertarungan itu diakhiri dengan cahaya biru sang kakak guruku, cahaya hijau dari Mbah Yai dan cahaya putih dari setiap pojok rumahku. Ketiga cahaya itu berbarengan menabrak sosok putri beserta pengawalnya hingga mereka mencelat jauh dan hilang dan tak terlihat lagi. Sosok Mbah Yai dan kakaknya tampak tersenyum ke arahku dan Anton. Kemudian mereka pun pergi, hilang dari pandangan. Setelah peristiwa malam itu, keesokan harinya aku dan Anton lewat depan rumah Wawan. Dan tampak rumah itu sepi, terlihat toko besinya pun tutup. Dan ketika aku mencoba bertanya kepada pembantunya, dia menjawab bahwa keluarga sedang pergi berlibur ke sebuah tempat dataran tinggi yang kami tahu itu adalah tempat orang muja untuk kekayaan. Untuk adikku sehat walafiat sampai dengan sekarang. Beberapa tahun kemudian, ada berita duka bahwa Wawan meninggal dunia akibat kecelakaan. Aku dan Anton tetap berduka karena Wawan adalah teman yang baik, terlepas perbuatan orang tuanya kepada kami. Apalagi kejadian itu tidak dapat dibuktikan dengan logis. Bisa-bisa kami dianggap memfitnah. Kami pun menyimpan rapat-rapat kejadian itu. Dan baru aku ceritakan sekarang setelah 24 tahun berlalu dengan nama yang aku samarkan. Untuk Anton, aku kehilangan kontak semenjak dia pergi bekerja ke luar negeri. Rumahku masih yang dulu, Ton. Mampir bila masih ingat sahabatmu ini. Walaupun sudah ada kejadian itu, aku tetap melanjutkan hubunganku dengan sepupu Wawan. Kami pun menikah walaupun agak kurang restu dari keluarga. Akhirnya, kenyataan pahit harus aku terima. Setelah dikaruniai 2 orang anak, rumah tanggaku kandas dan berakhir memilukan. Anakku yang pertama, my princessku yang sangat aku sayangi, meninggal pada Maret 2021 di usia 16 tahun. Dan 2 minggu kemudian, ibunya menikah lagi tanpa menghiraukan kubur anaknya yang masih basah. Maaf ya teman-teman, jadi curhat ini. Untuk teman-teman ada apa gerangan, restu orang tua adalah faktor yang penting dalam menentukan masa depan kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan curhatan horornya atau pengalaman-pengalaman mistisnya kepada Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu menyimak segmen Radio Horor Indonesia ini. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Away out of this small town, got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time.